Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib sudah sampai ke pembahasan qiraat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Jadi qiraat ini bahasa lainnya adalah mudorobah. Jadi mudorobah bahasa lainnya. Artinya pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha. Misalkan si A yang punya uang, si B yang menjalankan usaha. Nah, seperti itu. Jadi si A memberikan uangnya kepada si B untuk menjalankan usaha. Nah, si B ini yang bekerja. Nah, seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil qiradi, di dalam hukum-hukum qirad. Wahwa adapun qirad lugotan secara bahasa mushtaqun, ialah diambil minal qardi, dari kata qardi. Wahwa adapun qardu al-qat'u, ialah memutus. Jadi al-qat'u ini memotong. Jadi qirad ini secara bahasa adalah diambil dari kata qardu. Jadi qardu itu artinya memotong. Kenapa bisa diartikan memotong? Karena seakan-akan si pemberi modal yang punya uang itu memotong keuntungannya untuk si pemberi, untuk yang bekerja, seperti itu. Kemudian wa syar'an, dan adapun secara syara'. Jadi secara syara' adalah dab'ul maliki, ialah menyerahkannya pemilik malan pada harta lil amili, bagi pekerja ya malu yang berbuat, yang beramal, siapa amil, fihi di dalam harta, waribhul mali, dan adapun labanya harta, bainahuma, ialah dibagi antara keduanya. Jadi qirad adalah pembagian harta oleh seorang pemilik terhadap seseorang amil yang bekerja. Nah, jadi secara bahasa itu al-qat'u, namun secara syara adalah menyerahkannya seseorang pemilik harta untuk kepada orang yang menjalankan usaha yang memang dikelola, artinya dijalankan usaha tersebut oleh yang bekerja, dan keuntungan labanya adalah dibagi antara keduanya, seperti itu. Walil qiradi arba'atu syara'ita, dan ialah bagi qirad arba'atu syara'ita, adapun 4 syarat. Jadi qirad ini mempunyai 4 syarat. Ahaduha, adapun salah satunya 4, ayakuna, ialah hendaknya ada, ala nadin, ialah atas uang, ala nadin, ainakdin maksudnya atas mata uang, minad darohimi, dari dirham-dirham, wadananiri, dan dinar-dinar. Ay al-kholisoti, maksudnya yang murni. Jadi harus ada yang syarat yang pertama, ala nakdin, ialah harus dari jenis uang atau mata uang dari dinar dan dirham, bentuk dirham dan dinar, yang murni tentunya. Nah, jadi yang lain tidak boleh. Kemudian, fala yajuzu, maka tidak boleh al-qiradu, apa qirad, ala tibrin, atas emas batangan, wala huliyin, dan emas perhiasan, wala magsyusin, dan emas yang dicampur, wala urudin, dan emas dan barang dagangan. Jadi urud ini lawan kata dari dirham dan dinar. Wa minha, dan diantaranya urud, al-fulusu, adapun fulus. Nah di sini. Jadi hendaklah yang pertama harus dari jenis uang dinar maupun dirham. Nah, yang murni tentunya. Tidak boleh qirad ini dari emas batangan, emas perhiasan, emas yang dicampur dari yang lain, tembaga misalkan, atau barang dagangan selain emas dan perak. Di antaranya fulus. Jadi fulus ini uang receh, tidak dapat digunakan untuk qirad. Jadi kenapa emas batangan dan emas perhiasan dan emas yang dicampur tidak boleh qirad? Karena memang harus dijual dulu. Nah, kalau jenis emas dirham dan dinar ini kan langsung, ketika membeli sesuatu dia langsung tanpa
dijual dulu seperti emas batangan dan emas perhiasan. Seperti itu. Kemudian wasani dan yang kedua, adapun yang kedua, ayat dana, ialah harus memberi izin. Robul mali, siapa pemilik modal, lil amili, bagi yang bekerja, fit tasarrufi, dalam memutar harta, dalam bertransaksi. Idnan dengan izin, mutlakon yang mutlak. Jadi yang kedua, pemilik modal harus memberi izin pada amil dalam bekerja dengan izin secara mutlak, tidak dibatasi. Seperti itu. Jadi nggak boleh dibatasi. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita lanjut biar lebih jelas. Fala yajuzu, maka tidak boleh lil maliki, bagi pemilik harta, pemilik modal, ayyudoyiko, tidak boleh apa? Mempersempit. Ayyudoyiko, mempersempit siapa pemilik modal atas surofa, pada tasarruf atau pada memutar harta, alal amili, atas orang yang bekerja, kakaulihi, seperti perkataannya Malik, la tashtari, janganlah kamu membeli syai'an, pada sesuatu, hatta tusyawironi, sampai hingga berunding atau musyawarah siapa kamu nih kepadaku. Jadi ini kan segi pembatasan, aturan pembatasan. Maka kalau akad kirot tidak boleh membatasi kita. Seperti perkataan, jangan kamu beli sesuatu sampai engkau musyawarah kepadaku. Nah, ini buat apa kirot kalau masih seperti ini? Au la tashtari, atau juga contoh yang kedua, la tashtari, janganlah kamu membeli illahin total al-baidoa, kecuali gandum yang putih. Nah, ini juga pembatasan, artinya aturan yang membatasi. Masalah umpamanya, ini nggak boleh dia dalam akad kirot. Kemudian summa kemudian atofa, menyambung atau mengatop al-musonifu, siapa musonif, ala kaulihi, atas perkataannya musonif, sabiqon, yang telah lalu, mutlakon, yang mutlak, kaulahu, pada perkataan musonif huna, di sini. Apa musonif mengatop dengan apa? Nah, ini di sini atopnya. Au fima, atau memberi izin di dalam perkara, au fima ay fit tasarrufi, maksudnya di dalam pengelola harta, di dalam tasarruf atau transaksi, bisyai'in, di dalam sesuatu, la yang qotiu, yang tidak terputus, wujuduhu, apa wujudnya sesuatu, wujudnya barang, goliban, pada umumnya. Nah, jadi selain itu juga dia memberi izin di dalam perkara, maksudnya memberi izin tasarruf pada sesuatu yang umum, tidak terputus keberadaannya. Nah, ini sebenarnya pembatasan, hanya saja pembatasan yang memang diketahui umumnya. Artinya ketika seseorang siapapun bertasarruf, tentunya dia membelikan sesuatu itu atau membelanjakan sesuatu itu dengan barang yang memang terus-menerus ada gitu. Bukan barang yang memang jarang-jarang. Nah, kalau jarang-jarang berarti kan ya emang pengen bangkrut dua-duanya, kan tidak. Jadi memberi izin di dalam perkara, memberi izin tasarruf pada sesuatu yang umumnya tidak terputus keberadaannya. Artinya barangnya terus-menerus ada. Misalkan ya kayak beras, atau kan terus-menerus ada, kayak kendaraan motor, kayak bukan yang asing atau yang aneh, seperti itu ya. Kemudian falau syaroto, maka seandainya mensyaratkan siapa malik atau pemberi harta, alaihi, atasnya amil, syira'a syai'in, pada membeli sesuatu. Nah, ini contohnya. Yanduru, yang langka, yang langka, wujuduhu, apa adanya sai, keberadaannya sesuatu tersebut, kal khayli al-balaqi, seperti kuda yang belang. Lam yasihha, maka tidak sah apa kirot. Jadi ini contohnya. Sehingga seandainya pemilik modal mensyaratkan pada amil agar membeli sesuatu yang jarang, yang misalkan
yang jarang, ada yang seperti kuda. Yang jarang ada maksudnya seperti kuda yang berwarna belang hitam putih, maka hukumnya tidak sah. Nah, seperti itu. Jadi ketika pemberi modal itu mensyaratkan seperti ini, memberikan sesuatu atau mensyaratkan sesuatu dengan sesuatu yang jarang ada, atau yang aneh, atau yang asing, dan artinya keberadaannya tidak selalu, maka tidak sah akad qirotnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.